Hai, balik lagi di series review tempat kamu bisa nonton tanpa harus buang-buang waktu. Kali ini kita akan membahas series Fargo season pertama. Sebagai informasi, series ini adalah series yang menceritakan cerita yang berbeda di setiap seasonnya. Jadi kamu nggak perlu nonton series ini secara berurutan. Mirip seperti series True Detective yang Mimin juga pernah bahas. Sebagai gambaran, di season pertama ini menceritakan tentang seorang pria culun yang tanpa sengaja bertemu dengan pembunuh bayaran profesional. Pria culun ini menceritakan pria yang sering membulinya. Pembunuh bayaran ini menawarkan apakah pria culun ini ingin pembulinya mati, namun pria culun ini tidak bisa menjawabnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita bahas. Di awal series ini, kita akan melihat pria bernama Lorne Malfoy yang seorang pembunuh bayaran yang sedang bertugas. Saat ini, Malfoy sedang berkendara di Bemidji, Minnesota, Amerika Serikat. Gara-gara seekor rusa yang tiba-tiba muncul, Malfoy mengalami kecelakaan. Ternyata di bagasi mobil Malfoy menyimpan seorang pria tanpa pakaian yang berhasil melarikan diri. Keesokan harinya, seorang pria bernama Lester yang seorang karyawan asuransi sedang bersama istrinya yang bernama Pearl. Hari ini Lester bekerja seperti biasa, namun Lester memiliki masalah kepercayaan diri jadi ia tidak terlalu baik di pekerjaannya. Saat istirahat makan siang, Lester bertemu teman masa SMA-nya yang bernama Hess dan kedua anaknya. Hess adalah orang yang sering membulinya sejak mereka masih SMA. Saat ini, Hess adalah pengusaha ekspedisi sukses dan masih ingin membuli Lester. Namun karena Lester cupu, ia masih tidak berani melawan. Karena takut, Lester menabrak jendela dan mematahkan hidungnya. Kemudian ia pergi ke rumah sakit dan bertemu dengan Malfoy yang juga ada di sana. Lester membeli minuman dan Malfoy meminta minuman itu dan Lester memberinya. Malfoy kesini karena ia terluka di bagian dahinya. Lester bercerita kalau hidungnya patah karena bertemu dengan pembulinya sejak SMA. Malfoy tertarik dengan cerita Lester dan bertanya kenapa ia tidak melawan. Lester tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Malfoy menjelaskan jika ia ada di posisi Lester maka saat ini Hess sudah pasti mati. Awalnya Lester berpikir Malfoy bercanda, namun Malfoy malah bertanya apakah Lester ingin Hess mati. Lester tidak menjawab pertanyaan ini karena di saat yang sama ia dipanggil perawat untuk diperiksa. Di tempat lain, polisi sudah menemukan mobil Malfoy yang kecelakaan yang ternyata ia tinggalkan begitu saja di sana. Polisi yang memeriksa mobil ini adalah polwan bernama Molly dan kepala polisi bernama Thurman. Di dekat mobil itu, mereka bisa melihat jejak kaki. Selain itu, ada noda darah di setir yang artinya pengemudi ini melukai kepalanya saat kecelakaan. Saat membuka bagasi, mereka bisa menemukan bangkai rusa yang ditabrak Malfoy semalam. Kemudian, mereka mengikuti jejak kaki ke hutan dan menemukan pria tanpa pakaian yang sudah meninggal karena kedinginan. Di tempat lain, Malfoy pergi ke perusahaan ekspedisi Hess. Ia bertemu kedua anak Hess dan bertanya di mana ayah mereka. Di sana, Malfoy bisa bertemu dengan Hess. Namun ia tidak melakukan apapun, kemudian pergi setelah tahu wajah Hess. Sementara itu, Lester dan istrinya pergi ke rumah adik Lester yang bernama Chas. Chas memiliki karir yang baik dan saat ini ia sedang merayakan kenaikan jabatannya sementara Lester tidak mengalami progres apapun. Bahkan istri Lester sering mengejeknya karena adiknya lebih sukses darinya. Kemudian Chas menunjukkan Lester koleksi senjata barunya. Chas memiliki sebuah senjata berat yang ilegal untuk dimiliki warga sipil. Saat Lester ingin memegang senjata itu, tanpa sengaja ia menjatuhkannya. Chas yang marah berkata kalau sejak kecil Lester selalu mengacau. Bahkan istrinya sudah muak karena Lester selalu murung. Di malam hari, Malfoy mengikuti Hess pergi ke sebuah strip club. Saat Hess sedang berhubungan badan dengan seorang stripper, Malfoy membunuhnya. Tak lama kemudian, Molly dan Thurman memeriksa mayat Hess dan tentunya Malfoy sudah tidak ada di sana.
Hess memiliki rumor kalau ia bekerja untuk sindikat kriminal dari Fargo untuk menyelundupkan senjata ilegal. Hal ini membuat Molly berpikir mungkin pembunuhan ini adalah masalah antar kriminal. Di saat yang sama, Malvo sudah sampai di sebuah motel tempat ia akan menghabiskan malam ini. Keesokan harinya, Thurman dan Molly bertemu di kafe milik ayah Molly. Mereka memiliki dua kasus kematian. Pertama adalah orang yang mati kedinginan dan Hess yang jelas dibunuh. Dari analisa Molly, setir mobil memiliki noda darah yang artinya kepala pengemudi mobil terluka. Namun mayat yang membeku tidak memiliki luka di kepalanya. Artinya bukan ia orang yang mengemudikan mobil ini. Selain itu, ternyata mobil itu adalah mobil curian. Kemudian mereka pergi ke rumah Hess untuk menemui istri Hess. Molly bertanya apakah kematian Hess ada hubungannya dengan Fargo, namun istri Hess tidak menjawab apa-apa. Di tempat lain, Lester bekerja seperti biasa. Manajernya memberitahunya kalau Hess mati dibunuh semalam. Mendengar ini, Lester berpikir kalau ini mungkin adalah ulah Malvo. Saat istirahat makan siang di sebuah restoran, Lester melihat Malvo di sana. Lester bertanya apakah Malvo membunuh Hess. Awalnya, Malvo membantahnya, namun ia menjelaskan kalau Lester tidak pernah berkata tidak saat Malvo menawarkan untuk membunuh Hess. Remember yes or no? I never said yes. Didn't say no. Selama ini, Lester sering hidup di balik peraturan orang lain. Sekarang adalah saatnya ia mengambil alih. Di malam hari, Molly menelpon Thurman dan memberitahu kalau kemarin di rumah sakit menerima pasien yang luka di bagian kepala yang mungkin adalah pengendara mobil yang kecelakaan. Perawat memberitahu saat menunggu pria itu membicarakan Hess dengan Lester. Molly berpikir mungkin mayat yang mati kedinginan dan kematian Hess mungkin berhubungan. Sementara itu di rumah Lester, Lester sedang di basement mencoba memperbaiki mesin cucinya yang sudah rusak. Namun bukannya menjadi baik, mesin cucinya malah makin jelek. Pearl marah karena Lester merusak mesin cucinya. Lester menjawab kalau ia hanya ingin mencoba menjadi pria sejati. Namun Pearl malah menghinanya kalau Lester bukanlah seorang pria dan tidak mengerti kenapa ia mau menikahi Lester. That's a lie. Lester marah dan tanpa sadar memukul istrinya dengan palu. Lester memukulinya berkali-kali hingga akhirnya istrinya mati. Dengan cepat, Lester mengganti pakaiannya yang dipenuhi darah dan menyembunyikan palunya di balik mesin cuci. Kemudian ia menelpon Malvo ke telepon motel tempatnya menginap. Can you come over? I'm on Willow Creek Drive number 613. Lester meminta bantuan karena ia baru saja membunuh istrinya dan tidak tahu harus berbuat apa. Lester meminta Malvo ke rumahnya. Lester juga memiliki sebuah shotgun dan mengisinya dengan peluru. Rencananya adalah membuat seolah Malvo adalah orang yang membunuh istrinya. Ia menyimpan shotgun itu di toilet dan di saat yang sama seseorang membunyikan bel. Ia membuka pintu dan ternyata itu adalah kepala polisi Thurman. Thurman kesini untuk bertanya tentang Malvo yang ia temui saat di rumah sakit. Namun Thurman melihat noda darah di lantai ke ruang basement. Lester, it's on the ground. Ia meminta Lester untuk tidak bergerak, kemudian Thurman memeriksa ke basement. Di basement, Thurman bisa melihat mayat istri Lester yang masih ada di sana. Namun di saat yang sama, Malvo datang dan menembak Thurman dengan shotgun yang disiapkan Lester sebelumnya. Dari pecahan peluru mengenai tangan Lester dan melukainya. Di saat yang sama, Molly juga datang karena Thurman meminta bantuan walau terlambat. Lester panik dan saat melihat ruang basement, ia tidak bisa melihat Malvo. Di saat yang sama, Molly sudah memasuki rumah Lester dan menjadi waspada. Lester yang bingung membenturkan kepalanya ke dinding sampai ia tak sadarkan diri di basement. Sehingga saat Molly ke ruang bawah tanah, ia menemukan mayat istri Lester dan Lester yang tak sadarkan diri. Sementara itu di perbatasan kota Bemidji dan Duluth, seorang polisi bernama Gus sedang berpatroli sendirian. Ia melihat sebuah mobil yang ugal-ugalan sehingga ia menghentikan mobil ini.
Gus mencatat plat nomor mobil ini dan memeriksa pengendara mobil ini yang ternyata adalah Malvo. Awalnya Gus ingin menilangnya, namun Malvo mengancam dan akan membunuhnya dan akan membuat anak Gus menjadi yatim piatu. Mendengar ini membuat Gus takut sehingga ia membiarkan Malvo pergi tanpa peringatan. Keesokan harinya, 2 orang dikirim dari Fargo untuk menangani kematian Hess. Mereka adalah pembunuh bayaran bernama Number dan rekannya yang tidak bisa mendengar yang bernama Ranch. Mereka menemui manajer di perusahaan Hess yang bernama Max Gold. Max menjelaskan kalau tidak ada kepastian kematian Hess diakibatkan bisnis ilegalnya dengan Fargo. Satu-satunya hal yang aneh adalah di hari kematian Hess ada pria dengan luka di kepalanya sedang mencari Hess. Pria yang dimaksud adalah Malvo dan Max berpikir kalau Malvo adalah pembunuh Hess. Sementara itu, Molly sedang di rumah Thurman untuk berduka bersama istrinya. Karena Thurman meninggal, kini kepolisian Bemidji tidak memiliki pemimpin. Dan yang ditunjuk menggantikan Thurman adalah polisi bernama Bill Oswald. Molly berpikir mereka harus menemui Lester karena berpikir Lester memiliki hubungan dengan kematian Hess. Kini kita memiliki 4 mayat, pria yang membeku, Hess, Pearl, dan Thurman. Bill menjelaskan kalau ia sesekolah dengan Lester saat SMA. Dari dulu Lester dikenal sebagai anak yang culun sehingga Bill tidak percaya kalau Lester bisa membunuh Thurman dan istrinya. Ia berpikir kalau pembunuh sebenarnya adalah gelandangan yang menerobos. Sementara kematian Hess adalah karena saingan bisnis ilegalnya. Namun mereka tetap menemui Lester di rumahnya untuk meminta keterangan. Dari keterangan Lester menjelaskan kalau saat ia pulang ke rumah, ia sudah menemukan mayat istrinya di basement. Kemudian seseorang memukulnya hingga pingsan di basement. Bahkan Lester tidak tahu kalau Thurman ditembak di atas. Molly tidak membantah keterangan ini, namun ia bertanya tentang pria yang ditemui Lester di rumah sakit saat mereka membicarakan Hess. Bill yang se-SMA dengan Hess dan Lester memberitahu Molly kalau Hess sering membuli Lester. Mendengar ini membuat Lester memiliki alasan untuk membunuh Hess. Lester menjawab kalau ia tidak bisa mengingat di hari itu. Mungkin saksi yang mendengar itu mungkin salah dengar. Bill merasa kasihan pada Lester sehingga ia memaksa Molly untuk tidak bertanya lagi dan pergi. Sementara itu di Duluth, Malvo sedang membawa paket untuk pekerjaannya selanjutnya. Dan kali ini ia akan menyamar menjadi seorang pendeta. Malvo pergi ke sebuah supermarket. Ia menemui pemilik banyak supermarket bernama Milos yang merupakan orang yang menyewanya. Di sana juga ada kepala keamanannya yang bernama Welly. Alasan Milos menyewa Malvo adalah untuk menyelidiki pemerasan yang terjadi padanya. Milos mencurigai istrinya yang akan segera bercerai dengannya sebagai dalang di balik pemerasan ini. Sementara itu di Bemidji, Number dan Ranch menemui stripper yang bersama Hess saat ia dibunuh untuk dimintai keterangan. Ia tidak bisa melihat siapa yang membunuh Hess. Number tahu kemungkinan kalau pembunuh Hess adalah pria dengan luka di kepalanya sehingga perempuan ini memberi nama pria yang sesuai dengan ciri-ciri itu. Mereka menemui pria itu yang memiliki luka di dahinya. Pria ini mengancam mereka namun mereka tidak takut dan menangkapnya. Kemudian saat pagi tiba mereka menunjukkan pria ini pada Max namun Max berkata kalau pria ini bukanlah Malvo. Karena mereka salah menangkap orang, mereka membunuh pria ini dengan cara menenggelamkannya ke dalam es. Di tempat lain, Malvo menyamar menjadi pengacara dan menemui istri Milos yang sedang olahraga dengan instrukturnya. Ia mengenalkan diri bernama Don Cham. Saat berjabat tangan dengan Malvo, tangannya meninggalkan bekas karena Cham sedang menggelapkan kulitnya. Malvo bertanya tentang harta bersih Milos yang dilaporkan sebesar $10 juta, namun istrinya tahu kalau Milos memiliki lebih dari itu. Malvo juga bertanya apakah benar Milos memulai supermarket pertamanya dengan pinjaman dari pamannya. Namun istri Milos hanya tertawa dan tidak menjawabnya. Kemudian Malvo pulang ke hotel. Di balik kertas perasaan Milos ada sebuah noda di belakangnya. Noda yang sama seperti saat Malvo berjabat tangan dengan Cham. Di saat yang sama, Welly mendatanginya. Welly memberitahu Malvo untuk pergi dan tidak mengusut pemerasan ini. Give me the letter. Pack up your shit. Namun Malvo tidak peduli dengan perkataan ini bahkan hingga buang air di depan Welly. Sementara itu,
Lester pergi ke apotek untuk membeli obat untuk tangannya yang terkena pecahan peluru Malfoy. Di sana ia bertemu dengan Molly yang masih penasaran dengan pernyataannya. Molly yakin kalau orang yang membunuh Hess adalah orang yang berbicara dengan Lester di rumah sakit. Namun Lester tidak nyaman dan tidak ingin menjawab pertanyaan apapun sehingga ia memilih pergi. Keesokan harinya, Bill menemui Molly di restoran ayah Molly. Bill kesini untuk memberitahunya kalau semalam Lester menelponnya dan berkata ia sangat terganggu dengan Molly. Bill tidak ingin Molly mengganggu Lester sehingga Bill mengeluarkan Molly dari kasus Hess. Namun ia akan menjadi kepala penyelidikan kasus mayat yang membeku. Flashback ke beberapa hari yang lalu. Malfoy datang ke sebuah kantor untuk membawa seorang akuntan yang memiliki banyak hutang judi. Malfoy menyeretnya di hadapan orang-orang, bahkan ia terekam kamera CCTV. Malfoy memasukkannya ke bagasi dengan hanya memakai kolor. Saat kecelakaan, pria ini melarikan diri ke hutan. Namun karena tidak menggunakan pakaian apapun, seperti yang kita tahu, pada akhirnya pria ini meninggal karena kedinginan. Kembali ke masa sekarang, karena Molly ditugaskan di kasus ini, ia pergi ke kantor pria ini diseret. Dari keterangan karyawan lain, pria itu memiliki banyak hutang judi. Molly juga mendapatkan wajah Malfoy dari rekaman CCTV kantor. Sementara itu di Duluth, Malfoy menemui Cham dan berkata kalau ia tahu orang yang memeras Milos adalah dirinya. Cham panik namun Malfoy tidak menyerangnya. Malfoy bertanya kenapa uang yang diminta Cham sangat spesifik yaitu $43.613. Cham menjawab kalau ia ingin membuka pemandian Turki. Malfoy kembali bertanya apa yang Cham tahu sehingga ia berani memeras Milos. Cham menjawab sebenarnya ia tidak tahu apa-apa, namun ia tahu kalau Milos berbohong tentang pinjaman dari pamannya untuk membuat supermarket pertamanya. Namun Malfoy tidak akan menyerahkan Cham pada Milos, malahan ia ingin mengambil alih pemerasan ini. Sementara itu, Gus menemui atasannya yang sedang di toilet. Gus merasa bersalah karena membiarkan Malfoy pergi karena takut padanya. Mendengar tentang pembunuhan yang terjadi di Bemidji, mungkin Malfoy adalah pembunuhnya. Namun yang menjadi aneh adalah saat Gus memeriksa plat nomor mobil Malfoy, ternyata ia menggunakan mobil Lester yang diakui sebagai korban. Di tempat lain, Lester kembali bekerja walau atasannya berpikir sebaiknya ia mengambil libur terlebih dahulu. Namun Lester ingin bekerja dan manajernya meminta Lester untuk mengantarkan berkas istri Hess untuk menerima asuransi. Tak lama kemudian Lester sampai ke rumah Hess. Lester memberikan beberapa berkas yang harus diisi. Namun pencairan karena pembunuhan tidak bisa langsung cair karena harus menunggu penyelidikan polisi. Kemudian Lester kembali ke kantor dan bertemu dengan Number dan Range di mejanya. Di saat yang sama, Lester menerima telepon dari perusahaan Derek di Duluth yang memberitahu kalau mobilnya ada di sana dan harus segera ditebus. Setelah telepon selesai, Number menjelaskan kalau mereka kesini bertanya tentang Hess. Karena saat Lester ke rumah Hess, mereka melihatnya. Di saat yang sama, Molly datang menemuinya karena ingin bertemu dengan Lester. Tahu kalau mereka tidak aman, Number dan Range pergi dan Molly berbicara dengan Lester. Molly menemui Lester untuk membicarakan masalah asuransi karena tertarik dengan asuransi jiwa. Namun dengan sengaja Molly menjatuhkan berkas filenya dan Lester bisa melihat kalau Molly memiliki foto Malfoy saat menyeret akuntan sebelumnya. Lester tidak berkata apa-apa namun ia ingin segera pergi seolah ia sedang sibuk. Kemudian Molly menunjukkan file itu pada Bill yang artinya Molly yakin kalau Malfoy adalah pembunuh pria beku sebelumnya. Namun Molly masih belum tahu nama Malfoy. Namun yang menarik adalah Molly sengaja menunjukkan foto Malfoy pada Lester dan dari ekspresinya Molly sadar kalau Lester mengenal Malfoy. Molly masih berpikir Lester dan Malfoy berhubungan di kasus kematian Hess. Tak lama kemudian, Gus datang ke kantor polisi Bemidji untuk menemui orang yang bertugas di kasus Lester. Kebetulan Molly ada di sana sehingga Molly mengajaknya berbicara. Yang ingin Gus beritahu adalah 3 hari yang lalu, ia melihat pria yang ugal-ugalan dan menghentikannya. Namun karena takut, ia melepaskannya. Namun saat plat nomornya di-scan, ternyata mobil itu milik Lester. Tentu Molly terkejut karena dari penjelasan Lester, ia berkata kalau mobilnya sedang di bengkel. Namun Lester tidak mengendarai mobilnya dan saat Molly menunjukkan foto Malfoy, Gus bisa mengenalinya kalau Malfoy lah yang ia temui malam itu. Sementara itu di Duluth, Malfoy pergi ke rumah Milos.
Yang pertama ia lakukan adalah membunuh anjing Milos kemudian menyelinap masuk. Kemudian Malfoy mengganti obat Milos dengan obat yang membuatnya tidak bisa tidur. Di saat yang sama, Milos muncul mencari anjingnya namun Malfoy bisa pergi sebelum ketahuan. Tak lama kemudian, Milos memeriksa keluar dan terkejut karena melihat mayat anjingnya yang dibunuh dengan cara disembelih. Di dekat mayat anjingnya juga ada surat perasan yang menandakan kalau kematian anjingnya adalah bagian dari ancaman. Kemudian Malfoy dan Milos bertemu di kantor Milos. Milos marah karena pemeras ini membunuh anjingnya dan menaikkan tuntutannya menjadi $1 juta. Malfoy bertanya apa yang pemeras ini tahu untuk mengancam Milos. Milos tidak menjawab apa itu, namun ia yakin tidak akan ada siapapun yang tahu. Di malam hari, Milos sedang mandi namun tiba-tiba yang keluar dari shower bukan air melainkan berliter-liter darah. Dan semua ini adalah ulah Malfoy yang memasukkan darah babi ke keran untuk meneror Milos. Flashback ke beberapa tahun yang lalu. Milos bersama istri dan anaknya melarikan diri ke Duluth karena di kota asal mereka memiliki banyak hutang. Mereka sangat tidak memiliki uang hingga tidak punya cukup uang untuk membeli bensin sehingga mobil mereka berhenti di tengah jalan di Duluth. Milos keluar untuk meminta bantuan truk yang melewat, namun truk itu melewatinya dan karena angin truk itu Milos terjatuh. Milos sangat frustasi dan ia bernazar jika Tuhan bisa memberinya jalan keluar untuk masalahnya, maka ia akan menjadi hamba yang taat dan membantu sesama seumur hidupnya. Saat melihat ke samping, perhatian Milos tertuju pada suatu benda merah di atas salju. Ia mendekatinya dan benda merah itu adalah semacam sekop salju. Milos menggali salju di sana dan menemukan sebuah tas yang dikubur. Isi tas itu adalah uang pecahan $100 yang tentunya sangat banyak. Dengan uang inilah Milos membuat supermarket pertamanya. Padahal di bukunya ia berkata mendapatkan pinjaman dari pamannya. Mendapatkan uang ini membuat Milos berpikir kalau Tuhan memang nyata. Kembali ke masa sekarang. Cham menyamar jadi tukang pipa untuk memeriksa pipa Milos dan tentunya ia berkata tidak menemukan apapun yang aneh. Hal ini membuat darah yang keluar dari shower seperti sebuah hal yang mistis. Untuk memancing Milos, Cham berkata kalau darah ini mungkin pesan dari Tuhan seperti yang ada di Alkitab. Sementara itu, Gus yang sedang berpatroli melihat dan mengenali Malfoy. Malfoy menjadi waspada namun tanpa penjelasan apapun ia menangkap Malfoy. Saat ke kantor polisi, Gus menjelaskan kalau Malfoy adalah pelaku 3 pembunuhan di Bemidji. Malfoy mencuri kacamata sebelum dibawa ke sel tahanan. Sementara itu di Bemidji, Molly mendapatkan daftar nomor yang ditelepon dari telepon rumah Lester. Di hari kematian istrinya di jam 17.53, Lester menelepon sebuah penginapan. Di saat yang sama, Gus meneleponnya dan memberitahunya kalau di Duluth Malfoy sudah ditangkap. Mendengar ini, Molly berencana pergi ke Duluth dan memberitahu Bill. Namun Bill ingin ia pergi sendirian meninggalkan Molly di sana. Kembali ke Duluth, Malfoy menggunakan hak teleponnya untuk menelpon rekannya untuk mengurus sesuatu. Tak lama kemudian, Bill sampai ke Duluth dan menemui Gus dan kepala polisi Duluth. Masalahnya, Gus tidak memiliki bukti apapun kalau Malfoy adalah orang yang ia hentikan di malam itu. Namun untungnya, Molly memiliki foto rekaman CCTV saat Malfoy menculik akuntan yang mati membeku. Kemudian Bill dan kepala polisi Duluth menemui Malfoy yang mengaku bernama Frank Peterson dan seorang pendeta. Awalnya mereka tidak mempercayainya, namun Malfoy menantang mereka untuk membuktikannya sendiri. Mereka menelpon gereja di sana dan bisa membuktikan kalau Malfoy memang seorang pendeta. Sementara itu di Bemidji, Molly memanggil pemilik motel tempat Lester menelepon saat Malfoy menginap. Pemilik motel mengenali Malfoy dan dari buku tamu kini Molly bisa tahu nama Malfoy. Kemudian Molly menelepon Gus. Molly memberitahu nama asli Malfoy pada Gus sementara sepengetahuan Gus nama Malfoy adalah Frank Peterson. Di saat yang sama Bill mengeluarkan Malfoy dan Gus melihatnya. Gus dihukum di skor 2 minggu dan Malfoy sangat senang melihat ini. Lorne Malvo. Namun sebelum pergi, Gus memanggil nama Malfoy dengan namanya dan Malfoy tidak bisa membiarkannya. Malfoy tidak menjawabnya dan malah memberi teka-teki gak penting kemudian pergi dari kantor polisi. Sementara itu di Bemidji, Number dan Range menculik Lester dan menahannya di bagasi mobil.
Mereka membawa Lester ke sebuah ladang es dan berencana membunuhnya dengan menguburnya. Number bertanya siapa yang membunuh Hess, namun Lester masih membantahnya kalau ia yang membunuhnya. Namun ia tahu siapa yang membunuh Hess, namun Lester tidak memberitahunya. Saat lengah, Lester menyerang Number dengan taser hingga pingsan. Karena Range tidak bisa mendengar, ia tidak sadar kalau Lester melarikan diri. Lester melarikan diri ke jalan dan melihat seorang polisi. Ia meminta bantuan polisi untuk mengantarnya ke kota, namun polisi ini menolaknya. Berpikir cepat, Lester memukul polisi itu agar ia ditahan dan dibawa dari tempat ini. Di saat yang sama, Range dan Number sudah mengejarnya dan tahu kalau Lester dibawa ke kantor polisi. Sementara itu di Duluth, di supermarket Milos, Malvo dan Cham melepaskan banyak jangkrik dan belalang sehingga membuat kepanikan. Ini adalah bentuk teror untuk Milos seperti kejadian bencana lokus di Alkitab. Kini Milos berpikir kalau semua kejadian ini karena ia tidak melaksanakan nazarnya saat menemukan uang sebelumnya. Kembali ke Bemidji, Number dan Range pergi ke sebuah bar. Di sana mereka berkelahi agar bartender memanggil polisi dan menangkap mereka. Tak lama kemudian mereka dibawa ke kantor polisi dan dimasukkan ke sel yang sama bersama Lester yang sudah sebelumnya ditangkap. Tentu Lester takut dan juga bingung harus berbuat apa. Number bertanya siapa orang yang membunuh Hess sebenarnya. Namun Lester masih membantah kalau ia tahu itu. Range memasukkan kaos kaki ke mulutnya untuk menyiksanya. Lester menyerah dan ia memberikan nama Malvo sebagai orang yang membunuh Hess. Namun Lester tidak tahu di mana Malvo sekarang. Malvo mencuri mobilnya dan saat ini mobil Lester sedang ditahan di perusahaan derek di Duluth. Jadi mungkin Malvo berada di Duluth. Tak lama kemudian, Number dan Range dibebaskan karena jaminan mereka sudah dibayar. Sementara Lester akan masih ditahan di sana. Sementara itu, Molly menemui Bill dan memberitahunya tentang Lester yang menelpon sebuah motel saat pembunuhan Thurman dan istri Lester terjadi. Di saat yang sama, Malvo menginap di motel itu. Perempuan yang bersama Hess saat ia dibunuh juga menjelaskan kalau Hess bercerita tentang pria yang sering ia bully mematahkan hidungnya sendiri. Orang yang memiliki hidung patah di hari pembunuhan Hess adalah Lester. Lester pergi ke rumah sakit dan tanpa sengaja bertemu dengan Malvo dan di malamnya Hess dibunuh. Keesokan harinya, Lester menelpon motel tempat Malvo menginap dan tak lama kemudian istri Lester dan Thurman dibunuh. Molly berpikir Lester menyewa Malvo untuk membunuh Hess. Masalahnya Lester tidak memiliki uang untuk membayar Malvo sehingga Malvo membunuh istri Lester. Namun Thurman datang memergokinya sehingga Malvo terpaksa harus membunuh Thurman juga. Mendengar ini, Bill berpikir kalau teori Molly masuk akal dan mempercayainya. Bill memberitahu kalau saat ini Lester sedang ditahan dan Molly diizinkan untuk menanyainya. Molly dan Bill menemui Lester. Lester sedang berhalusinasi sepertinya karena luka di tangannya yang memburuk. Lester dibawa ke rumah sakit dan terlihat kalau tangannya yang terkena pecahan peluru di pembunuhan Thurman oleh Malvo terinfeksi. Molly bertanya apakah Lester menyewa Malvo untuk membunuh Hess. Lester menjawab kalau ia tidak membayar Malvo. Saat di rumah sakit, dokter memberitahu Molly kalau ia menemukan pecahan peluru shotgun di tangan Lester. Kemudian Molly pergi ke rumah Lester. Lester orang yang sederhana sehingga Molly bisa menemukan kunci rumahnya di bawah keset. Di dalam rumah, Molly masih bisa melihat darah Thurman di lantai. Ia pergi ke basement yang juga masih dipenuhi darah. Perhatian Molly tertuju pada mesin cuci. Molly membuka bagian belakang mesin cuci dan memeriksa namun ia tidak menemukan apapun. Sementara itu di Duluth, Malvo datang ke rumah Cham dengan membawa beberapa benda. Menggunakan telepon rumah Cham, Malvo menelpon Milos. Milos berkata kalau ia sudah siap untuk membayar $1 juta itu. Ia berpikir semua ini terjadi karena ia melanggar perjanjiannya dengan Tuhan. Ditambah ia tidak bisa tidur karena obat yang ditukarkan Malvo sehingga ia terus memikirkan ini. Mendengar ini, Cham sangat senang karena bisa mendapatkan uang untuk bisnisnya. Namun masalahnya Malvo tidak pernah berencana membagi uang rampasan ini. Malvo mengunci Cham di gudang rumahnya sendiri. Keesokan harinya Malvo membebaskan Cham dan tentunya Cham marah atas apa yang Malvo lakukan padanya.
Malvo meminta Cham untuk menelpon Milos dengan menggunakan filter suara dan membaca apa yang ia tulis. Milos menerima telepon dari Cham yang berisi potongan Alkitab yang membuatnya takut. Cham juga memberitahu di mana dan kapan Milos memberikan uangnya. What's with all the duct tape? Namun sangat lengah, Malvo menyerang Cham hingga pingsan. Saat tersadar, Cham sedang berada di posisi terikat di sebuah sepeda statis. Malvo masih ada di sana dan ia menutup jendela dengan koran. Malvo memberi Cham sebuah shotgun supaya terlihat seolah ia mengacungkan senjata itu. Kemudian, Malvo menembaki bangunan dan mobil di sekitar rumah Cham untuk memanggil polisi. Setelah mendengar kalau polisi akan dikirim ke sini, Malvo pergi meninggalkan Cham. Tak butuh waktu lama, banyak polisi mengepung rumah Cham dan memintanya menyerah. Namun karena Cham diikat, ia tidak bisa berkata apa-apa. Saat ada polisi yang menyentuh benang, membuat sebuah senjata menembak seolah Cham melawan. Hal ini membuat polisi menjadi agresif dan menembaki rumah Cham secara brutal, namun tidak ada yang mengenai Cham. Saat polisi menerobos masuk, tanpa ragu beberapa polisi menembaki Cham yang memegang shotgun berkali-kali hingga mati. Sementara itu, Malvo sedang di perjalanan untuk membawa uang yang diberikan Milos. Namun tiba-tiba 2 buah mobil menabraknya. Yang menabraknya adalah Number dan Range yang mencoba membunuh Malvo. Namun Malvo berhasil melarikan diri dan karena sedang badai salju jadi cukup sulit untuk melihat. Kebetulan di dekat tempat kejadian juga ada Gus dan Molly yang dengan cepat memeriksa namun mereka terlambat. Malvo menyayat tangannya sendiri untuk memancing mereka dengan darahnya. Saat Number terpancing, Malvo berhasil menjebaknya dan menyiksanya untuk tahu siapa yang mengirim mereka untuk membunuhnya. Number menjawab Fargo, kemudian Malvo menyayat leher Number dan membunuhnya. Tak lama kemudian, Gus dan Molly menemukan mayat Number tanpa Malvo. Molly mencari Malvo sehingga terpisah dari Gus. Saat melihat gerakan, Gus menembak seseorang. Namun saat didekati, ternyata yang ia tembak adalah Molly. Sementara itu di Bemidji, Lester sudah tersadar namun ia tidak diizinkan pergi karena ia sedang menjadi tersangka pembunuhan. Ia mencoba melarikan diri dari jendela namun ia tidak bisa membukanya. Tak lama kemudian, adik Lester, Chas, datang. Dengan progres kasus pembunuhan istri Lester, Chas berpikir kalau yang membunuh istri Lester adalah dirinya sendiri. Chas mempercayai Molly karena berpikir Lester mampu melakukan pembunuhan ini sehingga ia memutuskan hubungan persaudaraan mereka. Setelah Chas pergi, Lester memindahkan pasien lain ke kasurnya. Kemudian ia memakai perban agar ia terlihat seperti pasien itu. Tak lama kemudian seorang perawat membawa Lester yang menyamar keluar dan meninggalkannya di lobi. Lester memanfaatkan ini untuk melarikan diri secepatnya. Lester pergi ke rumahnya dan terkejut melihat lokasi mesin cuci yang berubah. Ia melepaskan poster yang menunjukkan lubang tempat ia memindahkan palu yang ia gunakan untuk membunuh istrinya. Kemudian ia mengambil beberapa foto seksi istrinya dan juga celana dalamnya. Kemudian Lester menyelinap masuk ke rumah Chas lewat garasi. Lester menyimpan palu yang ia gunakan membunuh istrinya di sana. Juga dengan foto dan celana dalam istrinya untuk menjebak Chas seolah ia pembunuh istrinya. Lester juga membawa sebuah revolver tanpa peluru dan memasukkannya ke dalam tas milik anak Chas. Kemudian Lester bisa kembali ke ruangannya di rumah sakit tanpa ketahuan. Keesokan harinya, anak Chas ke sekolah seperti biasa tanpa tahu di tasnya ada sebuah revolver. Saat di sekolah, seorang anak tanpa sengaja menjatuhkan tasnya sehingga revolver itu dilihat semua orang. Tak lama kemudian, Bill memimpin polisi untuk menggeledah rumah Chas. Dari koleksi senjata Chas, Bill menemukan sebuah senjata berat yang ilegal. Namun Bill juga menemukan palu yang disimpan Lester sebelumnya. Di sana juga ada celana dalam dan juga foto istri Lester sehingga terlihat kalau Chas berselingkuh dengan istri Lester. Chas sangat bingung kenapa semua benda ini ada di sini. Kemudian Bill memanggil Lester ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Bill memberitahu kalau anak Chas membawa pistol ke sekolah dan Lester pura-pura kaget. Dengan pecahan peluru di tangan Lester, Bill tahu kalau Lester berbohong saat berkata ia hanya pingsan di basement dan tidak ke atas.
Lester menjelaskan alasan ia berbohong karena ia tidak ingin memberitahu kalau istrinya dan Chas berselingkuh. Lester mengarang cerita kalau malam itu ia baru pulang ke rumah dan melihat Chas dan istrinya sedang bertengkar di basement. Istri Lester ingin menghentikan perselingkuhan ini, namun karena Chas tidak terima, Chas membunuh istri Lester. Di saat yang sama, Thurman datang di waktu yang salah sehingga Chas juga membunuh Thurman. Alasan Lester berbohong adalah untuk melindungi Chas yang merupakan satu-satunya saudaranya. Bill yang berhati lembut sangat tersentuh cerita bohong ini dan membebaskan Lester. Sementara itu, Molly tersadar di rumah sakit. Kondisinya tidak fatal, namun Gus sangat merasa bersalah. Gus sudah melaporkan kalau ia salah menembak dan ia tahu kalau mungkin ia akan diberhentikan. Sepertinya itu adalah jalan terbaik karena ia tidak pantas menjadi polisi. Waktu berlalu, Molly masih memeriksa kasus ini karena masih berpikir kalau pembunuhan ini dilakukan Lester namun belum bisa membuktikannya. Dari teori, Molly berpikir kalau number dan range dikirim oleh orang yang bekerja di organisasi kriminal dengan hash untuk balas dendam. Teori yang sempurna karena Molly memiliki kemampuan detektif yang luar biasa. Sementara itu di Nevada, Malvo berada di sebuah kantor pemasaran perumahan untuk menemui orang yang sering memberinya tugas untuk membunuh. Malvo ke sana untuk bertanya ada siapa di Fargo yang mengirim orang untuk membunuhnya. Secara profesional, ia tidak bisa memberitahu informasi ini pada Malvo. Namun Malvo berhasil memaksanya memberitahu kemana ia harus balas dendam. Sementara itu di Fargo, 2 agen FBI bernama Buzz dan Pepper ditugaskan untuk mengawasi bangunan yang diduga markas organisasi kriminal di Fargo. Mereka di sini beberapa bulan dan tidak menemukan apapun. Namun di hari ini adalah hari di mana Malvo balas dendam. Ia memasuki markas organisasi kriminal ini dan menembaki orang di sana dan membunuh 22 orang. Namun Malvo bisa melarikan diri dengan mudah. Sementara itu di Bemidji, Molly sudah dibebaskan dari rumah sakit dan pergi ke kantor polisi. Resepsionis menjelaskan kalau ternyata pembunuh Thurman dan istri Lester adalah adik Lester, Chas. Tentu mendengar ini, Molly berpikir Bill melakukan kesalahan karena mengabaikan kematian Hess yang Molly yakini berhubungan. Keesokan harinya, Bill menemui Molly yang kembali bekerja. Molly memberitahu Bill kalau ia melakukan kesalahan dengan menangkap Chas. Sementara untuk kematian Hess, Bill berpikir kalau stripper yang bersama Hess memiliki kekasih yang cemburu sehingga membunuh Hess. Molly masih berpikir kalau ini salah, namun Bill sudah memutuskan untuk menutup kedua kasus ini. Setahun kemudian, Gus berhenti menjadi polisi dan kini bekerja sebagai tukang pos di Bemidji. Gus juga menikahi Molly yang masih seorang polisi dan saat ini ia sedang hamil tua. Walau 1 tahun sudah berlalu, namun Molly masih tidak bisa melupakan kasus pembunuhan Hess, Thurman, dan istri Lester. Sementara itu di Las Vegas, sedang diadakan perayaan penghargaan perusahaan asuransi. Insurance Salesman of the Year 2007, Lester Nygaard. Tahun ini Lester dinobatkan sebagai Salesman of the Year. Setelah apa yang terjadi setahun yang lalu membuat Lester menjadi orang yang lebih percaya diri dan tidak pasif lagi. Ia juga memiliki istri baru bernama Linda. Mereka bersenang-senang di sini, namun Linda lelah dan ingin ke kamar lebih dahulu sementara Lester ingin pergi ke bar. Lester pergi ke bar dan saat di sana ia melihat Malvo yang juga sedang ada di sana. Namun kali ini ia berambut putih. Flashback ke 6 bulan yang lalu, Malvo menyamar menjadi seorang dokter gigi untuk misi terbarunya. Bahkan dengan identitas ini, Malvo juga memiliki seorang tunangan. Malvo mendekati targetnya yang seorang pria sehingga Malvo harus membuatnya nyaman dan menganggapnya sahabatnya. Untuk bersenang-senang mereka pergi ke Vegas dan begitulah Malvo dan Lester kembali bertemu setelah 1 tahun lamanya. Kembali ke masa sekarang, Lester menemui Malvo namun Malvo berkata kalau Lester salah orang. Lester yang dulu mungkin sudah menyerah namun Lester sudah berubah. Lester memasuki lift berisi Malvo dan rombongannya. Malvo muak dan tidak ingin lagi berbohong. Malvo bertanya ya atau tidak pada Lester. Lester yang lama tidak bisa menjawab pertanyaan ini, namun kali ini ia menjawab ya. Kemudian Malvo menembak semua orang di sana kecuali Lester.
Malvo meminta bantuan Lester untuk membersihkan mayat ini, namun Lester malah memukul Malvo kemudian melarikan diri. Karena takut, ia segera mengajak Linda untuk pulang ke Bemidji sekarang juga. Tentu Linda bingung, namun Lester tidak memberitahunya apa-apa. Saat akan menggunakan lift, kini lift itu sudah bersih dari noda darah atau mayat sebelumnya. Sementara itu di Fargo, agen FBI Buzz dan Pepper kini ditugaskan di bagian berkas. Seseorang datang meminta berkas tentang sindikat organisasi kriminal karena ternyata Molly menghubungi mereka karena ia tahu siapa pelakunya. Sementara itu di Bemidji, Molly menerima telepon dari polisi Las Vegas untuk mencarikan Lester yang dijadikan saksi pembunuhan di lift sebelumnya. Di saat yang sama, Lester dan istrinya sudah ada di Bemidji. Linda berpikir kalau mereka pulang karenanya. Lester membantahnya, bahkan mengajaknya berlibur ke Meksiko hari ini juga. Tak lama kemudian mereka sampai ke rumah baru Lester. Ia sangat waspada karena tahu kalau Malvo kini mengincarnya. Ia mengeluarkan sebuah pistol untuk jaga-jaga. Tak lama kemudian Molly datang untuk meminta keterangan tentang pembunuhan di Las Vegas. Saat ditanyai, Lester menjelaskan di malam itu Linda pergi ke kamar terlebih dahulu sementara ia pergi ke bar. Kemudian dia kembali ke kamar namun dia tidak melihat kejadian apapun di lift. Molly meminta Lester untuk tidak pergi dari Bemidji. Saat Molly kembali ke mobilnya, ada yang menghubunginya kalau ada agen FBI yang mencarinya dan diarahkan ke restoran ayah Molly. Sementara itu, saat mengantarkan surat, Gus merasa ia melihat Malvo menggunakan mobil BMW merah namun ia tidak melakukan apapun karena takut salah. Padahal yang ia lihat memang Malvo yang sudah di Bemidji. Malvo ke rumah lama Lester namun karena tempat ini sudah dijual jadi tentunya Malvo tidak bisa menemukannya. Namun pria ini tidak tahu di mana sekarang Lester tinggal namun kini Lester memiliki toko sendiri. Malvo memeriksa toko Lester namun saat ini sedang tutup. Kemudian Malvo pergi ke restoran ayah Molly. Malvo ke sini untuk bertanya di mana tempat tinggal baru Lester namun ayah Molly yang seorang mantan polisi mencurigainya. Sehingga ia tidak memberinya apapun. Saat Malvo pergi, di saat yang sama Molly juga sampai ke restoran. Tak lama kemudian, Buzz dan Pepper ke restoran untuk menemui Molly. Mereka bertanya kenapa Molly berkata kalau ia tahu pelaku pembantaian 22 orang di Fargo tahun lalu. Kemudian Molly menunjukkan penelitiannya mengenai pembunuhan tahun lalu di Bemidji. Molly berpikir kalau Malvo yang membantai 22 orang di Fargo sebagai bentuk balas dendam karena Fargo mengirim number dan range untuk membunuhnya. Di malam hari, Lester dan Linda berencana pergi ke Meksiko melanggar perintah Molly yang memintanya untuk tidak pergi kemanapun. Sebelum ke bandara, mereka mampir dulu ke toko untuk membawa uang dan paspor. Karena Lester sangat parno, ia meminta Linda untuk membawa paspornya. Lester memakaikan Linda jaketnya dan menggunakan hoodie-nya. Dari kejauhan, Lester bisa melihat Malvo yang sudah ia duga ada di sana. Ia bisa melihat Malvo membunuh istrinya di toko. Malvo sadar kalau ia salah orang. Namun saat keluar, ia tidak mengejar Lester dan hanya memandanginya kemudian pergi. Setelah Malvo pergi cukup jauh, Lester memasuki toko. Ia melewati mayat istrinya dan mengakses brankas untuk membawa paspor dan uangnya. Namun ia batal melakukan itu dan memilih balas dendam pada Malvo. Lester pergi ke restoran ayah Molly sendirian dan memesan untuknya dan Linda yang akan menyusulnya dari toko. Kemudian Lester menyelinap dan menelpon menggunakan telepon umum dan memberitahu polisi kalau ia mendengar suara tembakan di toko. Tak lama kemudian polisi memenuhi toko Lester. Bill dan Molly adalah orang yang bertugas memeriksanya. Molly sadar kalau Linda memakai jaket Lester yang artinya orang yang membunuh Linda sebenarnya berencana membunuh Lester. Tak lama kemudian Lester datang ke toko dan pura-pura kaget. Molly bertanya apakah mungkin pembunuhan ini berhubungan dengan pembunuhan di Las Vegas. Namun Lester tidak menjawab pertanyaan ini. Kemudian Lester dibawa ke kantor polisi bersama Molly, Bill, Buzz, dan Pepper. Buzz bertanya tentang pembunuhan di Fargo. Lester masih tidak ingin menjawabnya. Yakin kalau Malvo ada di Bemidji, Molly meminta polisi untuk menutup akses keluar Bemidji. Di saat yang sama, Gus yang merasa melihat Malvo sebelumnya meminta Molly untuk tidak mencari Malvo karena khawatir. Saat berkendara, ia melihat seekor serigala di tengah jalan yang membuatnya terpaksa harus berhenti. Saat melihat ke samping, ia bisa melihat mobil BMW merah yang Malvo gunakan sebelumnya.
Gus memeriksa sebuah kabin di sana dan bisa melihat Malvo menggunakan mobil merah itu kemudian pergi. Namun Gus tidak mengejarnya dan malah memasuki kabin. Malvo pergi ke sebuah dealer mobil dan berencana melakukan test drive bersama seorang sales. Sementara itu di kantor polisi, Molly menemui Bill yang memberitahunya kalau ia akan berhenti setelah kasus ini selesai. Dan ia ingin Molly menjadi penggantinya karena ia sadar betapa kompetennya Molly sebagai polisi. Kemudian Molly menemui Lester dan membebaskannya, namun ia meminta Budge dan Pepper untuk ikut bersamanya. Karena Molly berpikir kalau Malvo masih mengincarnya. Sesuai arahan, Budge dan Pepper mengantar Lester ke rumahnya dan juga akan menunggu di luar untuk jaga-jaga. Tak lama kemudian saat Budge dan Pepper berjaga, sebuah mobil mendekati mereka dan membuat mereka waspada. Saat mereka memeriksa mobil itu, yang mereka lihat adalah pengendara yang diikat di setirnya. Tanpa mereka sadari, Malvo muncul dan membunuh mereka. Di saat yang sama, Lester menyadari kalau ada yang aneh di luar dan ada noda darah. Ia tahu kalau Malvo sudah dekat. Tak lama kemudian, Malvo masuk ke kamar Lester. Karena kamar itu berantakan, Malvo tanpa sengaja menginjak jebakan beruang. Lester mencoba menembak Malvo, namun ia meleset, begitu juga dengan sebaliknya. Lester terus bersembunyi di toilet, namun saat ia keluar, ia tidak bisa menemukan Malvo yang sudah pergi. Sementara itu, Malvo sudah sampai ke kabinnya dengan pincang. Ia mengobati lukanya yang sangat parah karena jebakan Lester sebelumnya. Namun ternyata selama ini Gus menunggunya di sini. Tanpa ragu, Gus menembak Malvo berkali-kali hingga meninggal. Kemudian Gus memanggil polisi dan Molly ke sini. Di sini mereka menemukan sebuah tas berisi rekaman telepon. Salah satunya adalah milik Lester saat ia meminta tolong Malvo setelah Lester membunuh istrinya. Dengan bukti ini, kini Molly memastikan kalau dugaannya selama ini benar. Lester yang tahu menjadi buronan mencoba melarikan diri dengan motor salju. Namun ia terjatuh dan melanjutkan pelarian dengan berlari. Ia berlari di danau dengan es yang tipis sehingga ia terjatuh dan tenggelam dan meninggal dunia. Dan dengan begitu series ini pun berakhir. Kini kita masuk ke sesi rating. Pertama adalah tema. Secara umum series ini menceritakan tentang crime thriller. Namun beda seperti series crime mystery yang Mimin pernah bahas, Fargo diperlihatkan dari sudut pandang pembunuh dan bukan detektif. Jadi secara misteri gak terlalu tebal, tapi jadinya kita gak terlalu harus banyak mikir. Jadi buat tema, Mimin kasih rating 9/10. Yang kedua adalah pace. Pace di film ini cukup lambat karena disisipin komedi yang sebenarnya gak terlalu lucu kalau menurut Mimin. Jadi di 5 episode pertama bosan banget, jadi buat pace Mimin kasih rating 7/10. Yang ketiga adalah plot twist. Karena di season ini menceritakan kasus dari sudut pandang pembunuh, jadi sebenarnya bisa dibilang kalau di season ini tidak ada plot twist apa-apa. Jadi untuk plot twist, Mimin kasih rating 5/10. Yang keempat adalah ending. Ending di film ini cukup puas karena pada akhirnya Lester mati walau belum sempat diadili. Malvo yang overpower juga bisa mati. Pastinya Chas juga dibebaskan tapi gak diliatin. Jadi untuk ending, Mimin kasih rating 9/10. Yang kelima adalah entertainment value. Di season pertama ini sangat menghibur kalau kamu suka series crime mystery yang gak terlalu perlu mikir. Season ini juga ringan jadi mudah diserap. Cuma memang pace-nya yang agak lambat buat Mimin jadi agak boring di awal-awal. Jadi buat entertainment value, Mimin kasih rating 8/10. Jadi overall rating Fargo season pertama adalah 7,6. Apa kalian setuju dengan rating Mimin? Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di series berikutnya.